Perhatikan adegan ini dengan seksama. Ramadan, Iran bagian barat, Desember 2025. Seorang pria berdiri sendirian di tengah jalan tanpa senjata. Sebuah truk polisi mendekat dengan meriam air dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Meriam itu menembak tapi tidak menjatuhkannya. Truk itu berhenti, orang lain bergabung dengan pria pertama dan mereka berdua berdiri di sana tak tersentuh, sementara di sekeliling mereka polisi menangani para demonstran lainnya. Kedua pria ini dibiarkan begitu saja. Kamu tahu apa yang baru saja terjadi? Dua warga sipil tak bersenjata menghadapi aparat keamanan rezim Iran dan menang. Dan adegan ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Di lebih dari 70 kota di Iran, protes massal sedang terjadi dan untuk pertama kalinya dalam 45 tahun, pasukan keamanan mundur. Di ibu kota, polisi meninggalkan pos di depan kerumunan. Di Kudasht, kendaraan garda revolusi Iran ditinggalkan. Laporan tentang desersi mulai bermunculan. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan, tapi kenapa? Kenapa sekarang? Karena rezim yang menindas protes pada tahun 2009, 2019, dan 2022 tiba-tiba tidak lagi mampu mengendalikan jalanan. Jawabannya, yah, bukan di ranah politik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih penting, dan hal ini membuat Iran berada di ambang kehancuran. Sesuatu yang akan mengubah Iran dan seluruh Timur Tengah. Biar saya tunjukkan apa yang sedang terjadi agar kamu bisa memahami kenapa dua pria itu di bulan Ramadan berdiri tanpa rasa takut. Kita perlu mundur tidak terlalu jauh, hanya beberapa bulan yang lalu, karena sampai baru-baru ini Iran tampak stabil. Itu adalah kekuatan regional, memiliki pengaruh di Lebanon melalui Hizbullah, mendukung milisi di Irak, dan membiayai kelompok-kelompok di Yaman. Rezim tersebut telah bertahan dari protes sebelumnya. Pada tahun 2009 kelompok hijau dihancurkan. Pada tahun 2019 mereka membunuh 1.500 pengunjuk rasa dan bertahan pada tahun 2022 setelah kematian Mahsa Amin. Mereka menindas brutal dan tetap bertahan. Tapi kemudian sesuatu berubah, sesuatu yang tidak ada seorang pun yang menduganya. Pada awal tahun 2026, Presiden Masud Pezeshkian muncul di televisi nasional dan melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh seorang pemimpin Iran. Dia mengakui kesalahan di depan jutaan rakyat Iran. Dia menyatakan negara gagal, uang disalahgunakan, sumber daya terbuang, dan bahkan lebih parah. Dia mengakui bahwa ada kelompok-kelompok istimewa yang diuntungkan oleh sistem, sementara uangnya hilang dan rakyat hidup dalam kesulitan. Selama 45 tahun, rezim itu berkuasa lewat kesepakatan diam-diam. Rakyat menerima keterbatasan kebebasan demi subsidi, bensin murah, roti murah, listrik murah. Itulah kontrak sosialnya, otoritarianisme sebagai imbalan atas kelangsungan hidup ekonomi. Dan pada hari itu, Presiden membatalkan kontrak itu secara langsung di televisi. Reaksinya langsung terjadi. Dalam hitungan jam, mata uang Iran anjlok, rial sudah buruk tapi sekarang benar-benar jatuh bebas. Tahun 2020, 1 dolar setara 42.000 real kini jadi 1,45 juta. Mata uangnya tetap stabil. Mata uang itu hilang dan kamu tahu artinya di kehidupan nyata. Lihat, 1 gram emas harganya 140 dolar di Teheran. Upah minimum bulanan seorang pekerja adalah 110 dolar. Seorang pria bekerja 30 hari, bangun jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, namun hasil kerjanya sebulan tak cukup untuk membeli sepotong kecil emas lebih kecil dari koin. 42, tapi semua orang tahu kenyataannya jauh lebih tinggi. Makanan misalnya naik 70% dalam setahun. Dan ingat dua pria itu saat Ramadan, gaji mereka juga jadi tidak berarti.
Tapi inilah yang tidak diduga siapapun. Sehari setelah pengumuman itu, terjadi sesuatu yang bersejarah. Kaji. Bazar besar Teheran tutup, dan ini bukan hal sepele. Biar saya jelaskan alasannya. Bazar besar adalah jantung ekonomi Iran selama 200 tahun terakhir. Para pedagang, kaum konservatif, religius, orang kaya, keluarga-keluarga, semuanya telah berbisnis di sana selama beberapa generasi. Dan para pedagang inilah yang mendanai revolusi tahun 1979. Mereka memberi uang pada Khomeini, mendukung penggulingan Shah, dan membangun rezim itu. Dan sekarang, 45 tahun kemudian, orang-orang yang sama menutup pintu-pintu mereka dan turun ke jalan sambil berteriak, "Tutup semuanya, tutup semuanya." Ketika bazar tutup, itu bukan pemogokan, itu adalah rezim yang kehilangan basisnya, itu adalah fondasi yang mulai retak. Itu adalah tanda pertama bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tapi ada sesuatu yang lebih buruk, yaitu kekurangan uang jauh lebih buruk. Dan disinilah cerita ini mengambil arah yang tidak pernah diprediksi siapapun. 29 Desember, protes menyebar ke kota-kota lain. Isfahan, Shiraz, Mashhad. 30 Desember, mahasiswa universitas bergabung dengan para pedagang. Bukan lagi satu kelas sosial yang melakukan protes, ini adalah sebuah koalisi. Lalu slogan-slogan pun berubah. Bukan lagi "di mana suaraku" seperti tahun 2009, bukan juga "perempuan, hidup, kebebasan" seperti tahun 2022. Sekarang sudah berbeda. Khomeini akan jatuh atau akan kembali, ya, kamu tidak salah dengar. Generasi yang menggulingkan monarki pada tahun 1979 sekarang meminta sang raja kembali dan memiliki slogan lain yang benar-benar menghancurkan rezim. Tidak untuk Gaza, tidak untuk Lebanon, hidupku untuk Iran. Selama beberapa dekade, rezim membenarkan pengorbanan dengan mengatakan, "Kami mendukung perlawanan Palestina, kami melawan Israel, kami membela kaum tertindas." Kini jutaan orang berteriak, "Kami tidak peduli, kami ingin air dan roti, gunakan uang kami di sini." Pada 31 Desember, kematian pertama mulai muncul. Pasukan keamanan melepaskan tembakan di Faza dan Kurdasht. Kemudian, pada 1 Januari 2026, protes meletus di 22 provinsi. Gedung-gedung pemerintah dibakar, pusat-pusat milisi Basij diserang. Rezim mencoba menekan, seperti biasa dengan kekerasan, penangkapan, dan ancaman. Tapi ada sesuatu yang berbeda dan tidak ada yang mengerti apa, sampai akhirnya kebenaran mulai bocor dan kebenaran itu mengubah segalanya. Air sedang habis. Ini bukan berlebihan, bukan metafora, ini benar-benar terjadi. Bayangkan ini, kamu sedang di rumah, mau cuci tangan, buka keran, dan yang keluar hanya udara, suara kehampaan. Teheran memiliki 14 juta penduduk, salah satu kota terbesar di Timur Tengah. Dan keran-keran air kering, reservoir yang memasok kota ini hampir kosong. Yang terbesar di antaranya, Bendungan Lar, hanya terisi 2% dari kapasitasnya. 2% itu kawah kering berlumpur di dasarnya dan kondisinya lebih parah dari sekadar kurang hujan. Selama 40 tahun, pemerintah memompa air tanah tanpa henti, tanpa perencanaan, tanpa batas, air dari reservoir bawah tanah yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk dan dipompa hingga benar-benar kering. Dan ketika kamu mengosongkan tanah di bawah, itu tidak akan tetap kosong, tanah itu akan runtuh seperti spons yang mengempis dan tidak pernah kembali seperti semula. Teheran secara harfiah tenggelam, 35 cm per tahun. Venesia yang terkenal karena tenggelam, hanya tenggelam 0,2 cm per tahun. Teheran tenggelam 175 kali lebih cepat dan efeknya sangat terasa. Retakan pada gedung-gedung, jalanan yang terbuka, dan jalur metro yang melengkung. Infrastruktur kota ini runtuh secara nyata, dan presidennya sudah mengakui hal itu.
Dia berkata di televisi, infrastruktur telah runtuh secara fisik. Kita tidak bisa terus bertahan di sini. Dan kemudian dia mengatakan hal yang tak terpikirkan, kita harus memindahkan ibu kota, meninggalkan Teheran, memindahkan semuanya 1.000 kilometer ke selatan, membangun kota baru di padang pasir dekat Teluk Oman. Kamu tahu perkiraan biayanya? 100 miliar dolar. 100 miliar dolar untuk sebuah negara yang bangkrut. Itu bukan rencana, itu hanya fantasi dan orang-orang Iran tahu persis apa artinya itu. Kenyataannya, para elit negara kemungkinan besar akan membangun bunker mewah di padang pasir untuk diri mereka sendiri dan meninggalkan 14 juta orang mati karena haus di Teheran. Dan kedua pria itu di Ramadan, ketika mereka pulang ke rumah hari itu, mereka membuka keran. Bukan jutaan, tapi itu adalah simbol sempurna dari seluruh tragedi ini. Danau Urmia pada tahun 90-an adalah danau air asin terbesar di Timur Tengah dengan 30 miliar meter kubik air pantai, hotel, pariwisata, tapi sekarang telah kehilangan. 95% volumenya berubah menjadi gurun garam. Dan itu bukan kecelakaan iklim, melainkan keputusan yang disengaja. Pemerintah membangun jalan sepanjang 15 km yang membelah danau menjadi dua, memblokir sirkulasi air, membunuh danau, dan meninggalkan 10 miliar ton garam beracun. Sekarang, ketika angin bertiup, badai garam menyelimuti seluruh kota, garam yang bercampur dengan pestisida pertanian, logam berat, dan polusi industri masuk ke paru-paru jutaan orang. Dokter melaporkan epidemi batuk kronis. Tapi ini bukan misteri, ini adalah peracunan secara perlahan. Jadi, sekarang kamu mengerti, ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal politik, ini soal air, ini soal bertahan hidup secara biologis. Saat itulah yang mustahil terjadi. Para tentara mulai ragu. Video menunjukkan polisi di Teheran mundur dari kerumunan. Kendaraan militer ditinggalkan di Kurdasht. Desersi dikonfirmasi. Dan, untuk pertama kalinya, orang-orang mengerti alasannya. Karena ketika polisi itu pulang ke rumah, keran air di rumahnya juga kering. Kamu, Zanoto, ketika tentara itu menerima gajinya, dia juga tidak bisa membeli makanan. Saat melihat orang-orang di jalan berteriak minta air, dia tak melihat musuh, tapi keluarganya dan dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa menembak seseorang yang menghadapi hal yang persis sama dengan yang kamu hadapi? Dan itulah sebabnya sistemnya runtuh. Bukan karena rakyat menjadi lebih berani, tetapi karena para penjaga sistem menyadari bahwa mereka juga korban dari keruntuhan yang sama. Dan sekarang kita kembali ke jalan itu di Ramadan, dua pria itu berdiri di depan truk. Sekarang kamu paham mengapa mereka diam saat meriam air ditembakkan, bukan karena berani, tapi karena tak lagi punya apa-apa untuk hilang. Ketika kamu tidak punya air di rumah, ketika gajimu tidak cukup untuk membeli makanan, ketika pemerintah mengakui bahwa mereka akan meninggalkanmu, ketika para tentara pun menderita, meriam air tidak lagi menakutkan. Dan bagaimana jika operator meriam itu juga tidak punya air di rumah? Ketika dia juga tidak bisa memberi makan anak-anaknya, dia pun ragu. Semburan air itu melewati truk. Untuk saat itu, di bulan Ramadan, itu bukan kemenangan dua pria pemberani. Itulah saat tepat ketika rezim kehilangan monopoli atas rasa takut. Dan ketika sebuah rezim kehilangan rasa takut, ia kehilangan segalanya. Tapi cerita ini tidak berakhir di perbatasan Iran. Cerita ini melintasi benua dan korban geopolitik pertama ada di Moskow. Vladimir Putin sekarang punya masalah besar. Sekutu terpentingnya di Timur Tengah sedang runtuh dan dia hanya bisa menyaksikan. Dan yang lainnya, Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, Houthi di Yaman, semuanya bergantung pada pendanaan dari Iran. Ketika Teheran kehabisan uang, mereka juga kehabisan. Apa yang disebut aliansi anti-Barat yang didanai oleh Iran sedang menghilang. Bagaimana dengan Tiongkok? Mereka benar-benar diam. Mereka membeli minyak Iran hampir gratis tanpa berinvestasi infrastruktur apapun. Bagi Tiongkok,
Iran hanya pom bensin murah, bukan mitra strategis. Faktanya, Iran sendirian dan telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Krisis air secara geologis tidak dapat dipulihkan, cadangan air bawah tanah kemungkinan besar tidak akan pernah pulih lagi, ekonomi sedang runtuh, dan mata uangnya sudah seperti kertas berwarna saja. Rezim telah kehilangan basis sosialnya, para pedagang, mahasiswa, pekerja, semuanya bersatu melawannya, dan juga kehilangan monopoli atas kekerasan. Prajurit ragu, polisi mundur, dan desersi makin sering terjadi. Iran yang kita kenal akan berakhir, dan yang datang selanjutnya akan mendefinisikan ulang Timur Tengah. Jika rezim itu jatuh, Rusia kehilangan pemasok senjatanya, Israel kehilangan ancaman regional terbesarnya. Arab Saudi mendapatkan ruang, tapi itu juga bisa berarti kekacauan total. Jutaan pengungsi melintasi perbatasan, kelompok bersenjata berebut kekuasaan, Turki, Arab Saudi, Israel, semuanya masuk ke dalam kekosongan itu. Satu hal yang benar-benar pasti, Timur Tengah tahun 2026 tidak akan pernah sama dengan tahun 2025. Dan semuanya dimulai ketika seseorang mengakui bahwa kas negara kosong dan ketika dua pria memutuskan untuk berdiri diam di sebuah jalan pada bulan Ramadan. Dan sekarang saya ingin tahu pendapat Anda, apakah Anda pikir rezim Iran akan bertahan dari krisis ini atau kita sedang menyaksikan hari-hari terakhir Republik Islam? Jika video ini membantu Anda memahami kejadian sebenarnya, bagikan kepada yang perlu tahu. Jangan lupa berlangganan agar tak ketinggalan video berikutnya tentang peristiwa yang mengubah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.